Kalau bisa berdamai, buat apa marah, ya nggak? Saya menemukan curhatan dari seorang yang menulis di kolom konsultasi dokter di sebuah media online. Judulnya demikian, "Saat kecewa, saya berkhayal membunuh orang." Dalam tulisan ini, sang pasien menceritakan bahwa ketika dia kecewa dan marah dengan seseorang, termasuk marah dengan orang tuanya, di dalam pikirannya seringkali dia mengkhayalkan bagaimana orang tersebut celaka, bahkan mati aja sekalian. Tak jarang dalam pikirannya tergambar adegan-adegan perencanaan pembunuhan terhadap orang yang telah membuatnya marah. Waduh, mungkin apa yang saudara pikirkan sama seperti yang saya pikirkan. Kok begitu tega ya orang ini ya? Namun bukankah kita sering membaca atau mendengarkan berita pembunuhan yang disebabkan oleh kemarahan atau dendam dari pelaku kepada korban? Ada yang ditolak cintanya, ada yang karena berselingkuh, ada yang karena penipuan, ada yang karena diejek, ada yang karena suami malas bekerja, ada yang karena dimarahi orang tua, dan alasan-alasan lainnya yang kadang-kadang kalau kita pikir-pikir dan kita telusuri beritanya, kita akan tertawa kecil sampai geleng-geleng kepala, tanda tidak sangka. Ternyata manusia bisa saling membunuh gara-gara hal-hal kayak gini. Kemarahan yang tidak dapat dikendalikan dengan baik bisa berujung pada hal-hal yang sangat mengerikan. Salah satunya seperti yang diungkapkan pasien tadi, bagaimana kemarahan bisa memicu orang kepada rencana-rencana yang mencelakakan orang lain. Jika demikian, apakah berarti kita tidak boleh mengungkapkan emosi kemarahan sama sekali? Bukankah kemarahan yang terus dipendam juga bisa berakibat fatal? Mari kita belajar bersama dari pengajaran Yesus di Matius pasal 5 ayat 21-26 yang berbunyi demikian. "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Kita akan memasuki bagian pertama dari 6 bagian pengajaran Yesus, di mana Yesus terdengar seperti memberikan hukum Taurat yang baru. Tetapi seperti yang Yesus telah sampaikan di bagian sebelumnya, Ia tidak datang untuk meniadakan Taurat, melainkan Yesus datang untuk menggenapi Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 5 ayat 17. Yesus datang untuk meluruskan hukum Allah yang telah dibengkokkan oleh pemahaman yang salah dari orang-orang Yahudi. Di 6 bagian ini, setiap kali Yesus memulainya dengan pernyataan, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita." Kata nenek moyang kita di sini bukan merujuk kepada generasi pertama Israel yang menerima Taurat di padang gurun. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkannya sebagai the ancients atau orang-orang dulu, yang mengacu kepada para guru agama Yahudi yang bertugas mengajarkan Taurat, tetapi dalam pelaksanaannya mereka menambahkan sejumlah tradisi dari kebudayaan Yahudi, sehingga otoritas kitab suci dinomor duakan. Taurat ditafsirkan menurut pemahaman mereka, ditambahkan poin-poin untuk mengatur dengan ketat kehidupan umat Allah. Padahal firman Allah tidak berbunyi seperti yang mereka maksudkan. Oleh karena itu, Yesus datang dari sorga untuk membawa suara kerajaan sorga. Dia datang untuk menyampaikan sendiri apa yang dimaksudkan oleh Allah kepada manusia. Yesus memulainya dengan hukum ke-6 dari Taurat, jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Perintah jangan membunuh di sini merujuk kepada tindakan kriminal yang dengan sengaja dilakukan untuk menghabisi nyawa manusia. Salah satu perbuatan dosa yang dicatat di Alkitab setelah kejatuhan manusia adalah pembunuhan. Seorang kakak bernama Kain membunuh adiknya Habel. Selain itu, kita juga bisa menemukan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dengan sengaja membunuh orang lain. Saya rasa para pendengar Yesus juga setuju bahwa pembunuhan adalah sebuah kriminalitas yang berat, sehingga pelakunya layak untuk dihukum, bahkan hukuman mati sekalipun.
Namun ketika Yesus melanjutkan kalimat berikutnya, Yesus mengajak para pendengarnya untuk memahami kehendak dari Bapa di sorga dengan makna yang lebih dalam. Yesus mengajak mereka untuk menelaah akar atau mencari sumber dari pembunuhan. Jika sebelumnya mereka secara serentak berseru menyatakan persetujuannya terhadap seorang pembunuh harus dihukum, kini mereka hanya bisa tertunduk diam dan malu. Akar dari sebuah pembunuhan ternyata adalah kemarahan. Jika begitu, ternyata tidak ada orang yang bisa luput dari dosa kemarahan. Mungkin para pendengar ini bukan pelaku pembunuhan, tetapi mereka pasti pernah marah. Awalnya memang belum sampai pada keinginan untuk membunuh, hanya marah pada lawan bicara. Namun kemarahan yang tidak dikontrol dengan baik dan dibiarkan akan berakibat fatal. Akhir dari sebuah kemarahan Kain adalah kematian dari adik kandungnya, Habel. Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Frasa "tetapi aku berkata kepadamu" menunjukkan bahwa Yesus berbicara atas namanya sendiri. Yesus berbicara dengan otoritasnya sebagai firman Allah yang hidup, firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah sang pemberi Taurat itu sendiri. Yesus menunjukkan bahwa mereka yang mau menjadi murid-muridnya harus menghidupi standar kebenaran kerajaan surga yang lebih tinggi daripada yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita perlu lebih berhati-hati dalam mengartikan bagian ini karena tidak semua kemarahan adalah dosa. Pemazmur berkata, "Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa." Mazmur nomor 4 ayat 5. Yesus juga pernah marah ketika melihat kedegilan orang Farisi yang tidak memahami makna Sabat, sehingga mereka dengan sengaja mencari kesalahan Yesus yang hendak menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Tentunya kita juga ingat peristiwa Yesus mengusir pedagang di bait Allah. Orang-orang ini telah mengotori bait Allah dan tidak menjaga kekudusan bait Allah. Yesus bukan sedang menyerang pribadi manusia sama sekali dalam kemarahannya. Kemarahan Yesus disebabkan oleh ketidakbenaran, ketidakadilan, dan dosa, sehingga Yesus marah untuk melawan kelaliman. Yesus memberikan contoh jenis-jenis kemarahan yang tidak dibenarkan. Ada yang marah dengan menyebut saudaranya kafir. Kata kafir ini memang sedikit sulit diterjemahkan karena beberapa Alkitab bahasa Inggris pun tidak menemukan kata yang sepadan. Namun arti dari kata bahasa Aram rakah ini artinya kepala yang kosong yang berkaitan dengan merendahkan orang lain. Bisa diartikan kemarahan dengan menyebut kata kafir ini berarti memarahi seorang saudara dengan mengatakan, "Mohon maaf, otak kosong, gak punya otak, bodoh, idiot." Kata hinaan berikutnya adalah jahil, yang mirip artinya dengan bodoh, terutama dalam hal keagamaan atau moral. Mungkin kata makian yang sering kita dengar dalam bahasa Indonesia yang mirip artinya dengan jahil dalam konteks ini, sekali lagi mohon maaf, kata ini adalah bajingan. Yesus mau menekankan tentang sikap hati terhadap orang lain yang berkaitan dengan kemarahan sampai pada level kebencian yang merendahkan orang lain. Setiap manusia diciptakan segambar dengan Allah. Penghinaan dalam pikiran maupun perkataan di sini dapat disejajarkan dengan pembunuhan karena seseorang yang menghina orang lain dianggap tidak menghargai sesamanya sebagai gambar Allah. Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama pasal 3 ayat 15 mengatakan bahwa orang yang membenci sesamanya sama dengan ia adalah seorang pembunuh. Bagi murid-murid Yesus yang telah merasakan anugerah keselamatan Allah yang telah membebaskannya dari hukuman api neraka yang menyala-nyala, tidak seharusnya ia marah sampai benci dan merendahkan saudaranya. Allah saja telah dengan berbelas kasihan mengampuni dia, sehingga terlebih lagi dia juga harus bisa mengampuni saudaranya. Jika murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada manusia berdosa telah disurutkan oleh darah Kristus yang mengalir di Kalvari, tidak seharusnya orang-orang percaya masih membenci saudaranya. Mereka yang marah terhadap saudaranya dan tidak pernah meminta pengampunan dari Allah akan menerima konsekuensi, yaitu diserahkan ke dalam api neraka. Memang benar, para pendengar dari khotbah Yesus ini tidak mengambil pisau dan menikam saudaranya. Tapi pastinya mereka pernah paling tidak sekali ataupun sering merendahkan, memarahi, ataupun memaki saudaranya. Jika demikian, mereka adalah pembunuh dalam hati. Karakter dari seorang murid Kristus bukan hanya berbicara soal penampakan luar yang suci, tetapi juga hati yang kudus.
Oleh karena itu, betapa pentingnya seorang murid Kristus menjaga perkataan dan perbuatan mereka dalam relasi dengan sesamanya, seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian Yesus melanjutkan lagi dengan memberikan 2 contoh konkret yang dapat dilakukan oleh para muridnya dalam menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Yang pertama berkaitan dengan relasi dengan saudara dalam konteks ibadah. Mempersembahkan korban di mezbah merupakan salah satu elemen penting di dalam ibadah orang Yahudi. Yesus mengisyaratkan bahwa esensi dari ibadah bukan hanya sekedar seremonial dan untuk dilihat orang. Setiap umat Allah perlu menjaga kekudusan hati ketika menyembah Allah yang Maha Kudus itu. Ibadah bukan hanya soal relasi vertikal dengan Allah tanpa memperhatikan relasi horizontal dengan sesama. Tidak jarang banyak orang Yahudi hanya mementingkan ritual ibadah saja. Jika seseorang hendak mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi ia teringat akan sesuatu dalam saudaranya terhadap dirinya, ia perlu membereskan persoalan itu terlebih dahulu. Perhatikan perkataan Yesus yang sangat menarik ini. Masalah ini disadari oleh pihak kita, bahwa kita merasa bahwa di dalam hati saudara kita, mereka mengalami perseteruan dengan kita. Yesus menyuruh kita yang pergi berdamai dengan Dia, bukan Dia yang berdamai dengan kita. Dosa adalah penghalang bagi manusia untuk berelasi dan menyembah Allah. Oleh karena itu, walaupun pihak seberang yang bermasalah dengan kita dan kita teringat pada masalah itu, kita yang harus terlebih dahulu mengajak saudara tersebut untuk berdamai dengan kita. Seorang murid Kristus harus menjadi pihak yang menginisiasi perdamaian itu. Penyelesaian konflik ini jauh lebih penting daripada mempersembahkan korban. Selagi masih ada perseteruan dalam hati, ibadah yang semegah atau sekusyuk apapun adalah tidak berkenan sama sekali di hadirat Allah. Situasi kedua yang diberikan oleh Yesus adalah berkaitan dengan relasi dengan pihak lawan. Yesus mengibaratkan hal relasi ini dengan berhutang. Jika kita berhutang, maka harus segera dilunaskan. Jadi prinsip yang sama juga berlaku dalam situasi ini dengan situasi yang pertama tadi, yaitu segera berdamai. Sebelum urusan hutang ini berakhir sampai di pengadilan, maka pihak yang dituntut perlu segera berdamai dengan pihak yang menuntut agar perkara dapat segera diakhiri. Apabila tidak, pihak yang dituntut akan mengalami kerugian yang maksimal. Selain dipenjara, dia juga harus membayar hutangnya sampai lunas. Seorang murid yang berperan sebagai orang yang berhutang perlu dengan merendahkan diri menunjukkan itikat yang baik untuk meminta maaf agar dia memperoleh kesempatan untuk membayar hutangnya tanpa harus melanjutkannya ke proses hukum. Murid-murid Kristus adalah para pembawa damai, agen Allah dalam menciptakan kedamaian di tengah-tengah dunia. Kita dipanggil untuk selain menjaga relasi yang baik dengan Allah, kita juga harus menjaga relasi yang baik dengan sesama. Amarah menjadi salah satu problem dalam relasi antar manusia. Amarah yang tidak ditangani dengan baik akan menciptakan dosa. Kita perlu mengontrol emosi kemarahan kita agar tidak terluapkan dengan membabi buta. Selain berakibat pada rusaknya relasi antar manusia, kemarahan juga bisa mengakibatkan tindakan kriminal pembunuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus yang menganugerahkan kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurah hatian, sukacita dalam hati agar kita dapat menguasai perkataan maupun perbuatan kita agar tidak menimbulkan amarah dari pihak kita maupun pihak lawan bicara kita. Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk berinisiatif, dapat merendahkan diri dan meminta maaf, serta berdamai dengan orang lain jika kita merasa bahwa mereka tidak menyukai atau membenci kita. Melalui damai Allah yang telah kita rasakan, kita dapat membagikan damai tersebut kepada orang lain. Kemarahan adalah salah satu bentuk luapan emosi. Kemarahan adalah baik jika kita sedang melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Namun kemarahan dapat berakibat pada dosa jika tidak dikontrol dengan hati-hati. Murid-murid Yesus tidak diajarkan untuk saling memarahi. Di tengah-tengah masyarakat, anak-anak Allah bertugas untuk menjadi agen perdamaian. Oleh karena itu, nyatakanlah kasih Allah kepada sesama dengan saling mengasihi.